Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di mana sebagaimana yang ditunggu-tunggu, bagaimana kira-kira nasib honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara mulai pada pendataan honor non-ASN pada tahun 2022 yang lalu. Menjelang 2 tahun, para honorer sedang menantikan jawaban nasibnya, terutama yang sudah terdaftar dalam database BKN. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, kerinduan Bapak Ibu honorer khususnya yang telah terdaftar dalam database BKN itu katanya terjawab, ya. Ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul tenaga honorer yang masuk database BKN akhirnya terjawab. Ini kriterianya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. lengkongayobandung.com. Kriteria tenaga honorer yang masuk dalam database BKN akhirnya nasibnya terjawab, ya. Para honorer yang telah tercover dalam database BKN terjawab. Pendataan tenaga honorer oleh BKN ini pada awalnya merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam aturan tersebut, secara tidak langsung dijelaskan bahwa tenaga honorer harus segera dihapus. Sebab status kepegawaian di instansi pemerintah yang diakui hanya terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Sehingga tenaga honorer wajib diselesaikan sampai dengan tanggal 28 November 2023. Akan tetapi, pemerintah batal menghapus tenaga honorer hingga tenggat waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Sementara, tenaga honorer batal dihapus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, tentunya dengan sudah terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka itu patokan dalam hal perekrutan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kemudian kinerja, ya, dan kesejahteraan, serta satu dan lain hal mengenai ASN. Pasal 66 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penataan tenaga honorer paling lambat pada Desember 2024. Penataan yang dimaksud adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berlaku, pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Untuk itu, pemerintah berusaha mengakomodasi tenaga honorer agar bisa menjadi aparatur sipil negara melalui rekrutmen P3K dengan melakukan pendataan terlebih dahulu. Pendataan tenaga honorer ini dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nantinya tenaga honorer yang terdata dalam database BKN akan diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Lantas siapa saja yang diangkat menjadi P3K? Siapa saja tenaga honorer yang masuk dalam penataan database BKN berdasarkan surat Menpan RB nomor B-1511 2023, tenaga honorer yang terdata
oleh pemerintah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, yaitu tenaga honorer yang bersatu sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK2. THK2 adalah tenaga honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah sejak tahun 2005, namun belum menjadi ASN hingga sekarang. Kedua, pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Selain dua jenis tenaga honorer tersebut, terdapat syarat lainnya agar pegawai non-ASN yang bersangkutan termasuk dalam kategori penataan BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Syarat pertama adalah pembayaran honor atau gaji langsung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau individu ataupun pihak ketiga. Berikutnya, tenaga honorer diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, yang kemudian selanjutnya tenaga honorer tersebut telah bekerja paling tidak selama 1 tahun pada tanggal 21 Desember 2021 dan masih aktif bekerja sampai saat ini. Nah, ini artinya Bapak Ibu, sejak itu dan sampai nantinya pada pengangkatan masih tetap aktif ya melaksanakan tugas sebagai honorer. Keempat, tenaga honorer berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Adapun tenaga honorer yang tidak termasuk dalam penataan BKN adalah mereka yang berasal dari Badan Layanan Umum atau BLU ataupun BLUD, bekerja sebagai petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alidaya. Nah, semua jenis ini Bapak Ibu itu kemungkinan tidak dapat masuk pada pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja pada tahun 2024 tahun ini. Jadi diharapkan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tentunya paham ya terkait dengan syarat ya atau kriteria honorer yang jadi prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Semoga semua yang telah diprogramkan oleh pemerintah demi kesejahteraan honorer, demi perubahan status honorer menjadi ASN bisa tercapai di tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.